Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 90. Melihat betapa kawan-kawannya yang sudah dipengaruhinya itu ikut-ikutan menyerbu ke arah pendopo dan ikut berteriak untuk membunuh para pengacau, Kiswoyo terkejut dan marah sekali. Dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, mencoba menghadang mereka dan berseru nyaring. "Hei, kawan-kawan! Ingat, mereka bukan musuh kita." Akan tetapi para murid yang tadinya mendukung Kiswoyo untuk bekerja sama dengan para utusan Belambangan itu sama sekali tidak mempedulikan dia. Bahkan mereka merasa dibohongi karena sekarang buktinya, para utusan Belambangan itu melakukan pengacauan dan pengrusakan, membakar sanggar Pamujan, bahkan sekarang menyerang guru mereka. Para murid itu kini mengepung pendopo dan hendak menyerbu naik. Akan tetapi, Kaladama yang tadi melihat para murid Bromo Dadali datang menyerbu, sudah siap dengan ilmu sihirnya. Dia berkemak-kemik membaca mantram dan menggerakkan kedua tangan mendorong ke depan. Tampak asap hitam keluar dari tangannya dan ketiak asap lenyap, tampak ratusan ekor ular merayap, mendesis-desis menyambut para murid Bromo Dadali. Tentu saja para murid Bromo Dadali terkejut bukan main dan mereka sibuk dengan senjata mereka menyerang ular-ular itu. Akan tetapi alangkah kaget dan ngeri rasa hati mereka ketika ternyata bahwa ular-ular itu tidak dapat mereka bacok dengan pedang dan golok, tidak dapat mereka gebuk atau tusuk dengan tombak. Ular-ular itu mengerikan sekali dan semua serangan mereka hanya mengenai tanah, seolah mereka menyerang bayang-bayang saja. Tiba-tiba para murid Bromo Dadali menjadi semakin panik ketika kini kedua telapak tangan Kalajana juga mengeluarkan asap hitam yang berubah menjadi puluhan ekor kelelawar hitam yang menyambar-nyambar dari atas seolah hendak menyerang kepala mereka. Para murid itu diserang dari bawah oleh ular-ular dan dari atas oleh segerombolan kelelawar dan binatang-binatang itu sama sekali tidak dapat dibunuh dengan senjata mereka. Sanuri berlari ke pendopo. Tadi dia berkeliling mengadakan penelitian, maka dia agak terlambat. Melihat keributan di pendopo dia terkejut bukan main. Dilihatnya gurunya sedang bertanding dengan Kirandu Japang dan berada dalam keadaan terdesak. Sedangkan para murid Bromo Dadali sedang kebingungan dan ketakutan menghadapi ratusan ekor ular dan puluhan ekor kelelawar. Bagaimana mungkin di siang hari muncul kelelawar? Pikirnya dengan heran. Tiba-tiba muncul Kiswoyo menghadapinya. "Kakang Sanuri, semua ini akibat kebodohanmu yang menentang para utusan Belambangan. Sekarang Bromo Dadali pasti akan mengalami kehancuran. Kiswoyo, jahanam busuk, pengkhianat." Sanuri memaki marah dan dia sudah menerjang dan menyerang adik seperguruannya itu. Kiswoyo melawan dan mereka berdua sudah bertanding agak jauh dari para murid Bromo Dadali yang sibuk melawan banyak ular dan kelelawar itu. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan 30 prajurit anak buah Kirandu Japang menyerbu masuk ke dalam perkampungan Bromo Dadali itu. Mereka ini adalah para jagoan dari Madura yang menjadi anak buah Randu Japang. Orang-orang yang ganas dan kejam, golongan sesat yang sudah terbiasa melakukan kejahatan. Dua orang segera membantu Kiswoyo menghadapi Sanuri sedangkan yang lain segera bertempur dengan murid-murid Bromo Dadali yang sudah panik oleh banyaknya ular dan kelelawar yang menyambar-nyambar itu. Sementara itu, di lereng Gunung Muria, Parmadi, Muryani, Joko Galing, dan Niken Arum sedang menikmati keindahan alam yang terbentang luas di bagian bawah gunung. Warna-warna biru dan kuning pada dasar hijau menyamankan penglihatan. Hawa udara yang segar sejuk dan jernih membuat tubuh mereka terasa nikmat. Bau-bauan tanah, daun-daunan dan bunga-bunga harum sekali memasuki penciuman mereka. Kicau burung dan teriakan monyet menyelingi desah angin di daun-daunan dan gemercik air terjun di bawah sana menyedapkan pendengaran mereka. Tiba-tiba Jaka Galing yang kebetulan memutar tubuhnya memandang ke atas di belakangnya, berseru. Ada kebakaran. Semua orang menengok dan melihat sinar api dan kepulan asap membubung ke atas. Muryani berseru kaget. Di sana letaknya Bromo Dadali. Mendengar seruan ini, Parmadi berkata dengan sikap tenang-tenang namun cepat dan tegas. "Kalau begitu, mari kita kembali ke sana. Diajeng, engkau gendong Niken dan aku akan menggendong Joko agar kita dapat lebih cepat tiba di sana. Siapa tahu mereka membutuhkan bantuan kita."
Tanpa menjawab, Muryani segera menggendong Niken Arum di punggungnya dan Parmadi menggendong Joko Galing. Mereka berdua lalu mempergunakan ilmu yang mereka kuasai untuk berlari cepat, kembali ke arah perkampungan Bromo Dadali. Dengan ilmu mereka berlari cepat, sebentar saja mereka sudah tiba di perkampungan Bromo Dadali. Sebelum masuk perkampungan mereka telah melihat bahwa kebakaran itu memang berada di dalam perkampungan. Setelah mereka cepat memasuki perkampungan, mereka melihat keributan terjadi di halaman dan pendopo rumah induk Bromo Dadali. Muryani terkejut melihat gurunya terdesak hebat oleh seorang laki-laki tinggi besar dan brewok yang memainkan sepasang kapak dengan dahsyatnya. Bahkan gerakan gurunya itu sudah lemah sekali, ada darah membasahi pundak kiri dan dadanya. Namun gurunya yang tua itu dengan semangat yang tetap berkobar memainkan tombaknya melakukan perlawanan mati-matian. Melihat ini, Muryani segera mencabut pedangnya menurunkan Niken Arum dari gendongannya lalu melompat ke atas pendopo. Ia melihat betapa Ki Ageng Branjang terhuyung terkena sabetan kapak pada punggungnya lalu roboh. Randu Japang mengejar dan mengayunkan kapaknya untuk memberi bacokan terakhir yang pasti akan menewaskan ketua perguruan Bromo Dadali itu. Kapak kanannya menyambar turun ke arah kepala kakek yang sudah roboh itu. Wut! Tiba-tiba tampak sinar terang menyambar dan menangkis kapak yang mengancam nyawa Ki Ageng Branjang. Sing! Terang! Kapak itu terpental. Randu Japang terkejut melihat bahwa yang menangkis senjatanya adalah sebatang pedang dalam tangan seorang wanita cantik. Pedang yang tadi menangkis kapaknya kini meluncur ke arah dadanya dengan tusukan kilat. Terang! Ceringgi! Bunga api berpijar ketika dengan kaget Randu Japang menggunakan sepasang kapaknya untuk menangkis serangan pedang yang cepat bertubi-tubi itu. Pedang di tangan Muryani itu digerakkan dengan cepat sekali sehingga berubah menjadi sinar bergulung-gulung, menyerang dengan dahsyat sehingga menyulitkan dan menggetarkan hati Randu Japang. Tokoh Madura melawan mati-matian dan terjadi perkelahian yang seru. Senjata mereka saling bertemu dan terdengar bunyi berdencingan disusul muncratnya bunga api berhamburan. Sementara itu, Parmadi juga sudah menurunkan Joko Galing dari gendongannya. Joko Galing dihampiri dan digandeng Niken Arum dan diajak lari memasuki rumah induk Bromo Dadali melalui pintu samping. Parmadi melihat betapa para murid Bromo Dadali kebingungan dan ketakutan menghadapi serbuan ular-ular dan kelelawar-kelelawar yang bermunculan sebagai hasil ilmu sihir Kaladama dan Kalajana. Dia lalu berseru dengan suara nyaring karena suaranya mengandung tenaga sakti yang kuat. Saudara-saudara, para murid Bromo Dadali, jangan takut. Ular dan kelelawar itu hanya bayang-bayang saja, tidak dapat melukai kalian. Maju terus, serang dan usir para pengacau. Mendengar seruan Parmadi yang mengandung wibawa kuat itu, para murid Bromo Dadali mengamuk dan benar saja. Ketika mereka menyerbu maju, ular-ular dan kelelawar-kelelawar jadi-jadian itu ternyata hanya bergerak mengancam dan mengganggu saja, tidak mampu melukai mereka seolah kekuatan mereka telah punah oleh seruan Parmadi.